Om Erwin Kobra pun mengatakan kepada Dean kalau ada seseorang yang sedang mengintai Tias dan di mana ada seseorang yang mengirimkan makanan beracun kepada Tias dengan mengatakan kalau makanan itu dari Dean sendiri. Setelah mendengar kabar itu, Dian pun begitu sangat khawatir kepada Tias dan tiba-tiba saja dia langsung pergi ke rumah Tias dan sesampainya di rumah Tias, Dian pun langsung memeluk Tias dan saking khawatirnya kepada Tias. Halo sahabat Slovers, kembali lagi di cerita naik ranjang hari ini, di mana cerita kali ini Tias yang sedang diintai seseorang membuat Dean tidak tenang bahkan sangat khawatir kepada istrinya, begitu juga dengan bayi utun mereka. Dan di sini Dean yang tidak bisa menjaga ketat dengan Tias, di mana setelah Dean mengatakan kepada Tias kalau dia harus menjaga dirinya sendiri dan Dean pun pamit untuk pulang. Dan di mana setelah itu Dean pun tanpa segan-segan mencium kening istrinya itu di depan Bu Yuni. Dan di sini pun dalam hati Tias dia tidak bisa melupakan Dean. Bagaimana caranya dia bisa melupakan Dean sedangkan perhatian Dean kepadanya begitu sangat tulus. Dan begitu juga dengan cinta Dean tidak pernah menyerah untuk agar Tias bisa menerimanya dengan sepenuh hati dan mengatakan kalau Tias juga mencintai dirinya. Dan di sini di mana On Warwin yang sudah memata-matai siapa yang sedang mengintai rumah Tias, dan di sini pun Om Erwin Kobram telah menemui orangnya dan di sini langsunglah Om Erwin Kobram menghajar orang itu dan tidak segan-segan untuk menghajarnya dan menanyakan kalau dialah orang yang mengintai rumah Tias. Dan di sini Gino pun begitu sangat terkejut dan dimana dia begitu sangat kaget ketika Om Erwin Kobram mengetahui semuanya. Gino pun tidak bisa berbuat apa-apa. Kali ini memang Gino betul-betul sangat nekat ingin menggugurkan kandungan dari Tias yang dikandung dari anak Dean sendiri. Itulah yang sedang Gino rencanakan bersama temannya itu, sehingga Gino pun gagal. Begitu juga dengan temannya ingin menghilangkan kandungan Tias sendiri. Di sisi lain pun Om Farhat yang sudah sangat mengancam Hani kalau dia harus mengembalikan pengalihan harta Gino kepadanya dengan secepat mungkin karena Hani tidak ingin kalau Om Farhat selalu menterornya. Dan di sini pun Hani dengan nekat ingin mengembalikan sertifikat pengalihan harta Gino kepada Om Farhat sendiri. Dan dimana setelah Om Farhat pun bertemu dengan Hani dan Hani pun menyerahkan surat sertifikat itu kepada Om Farhat, dan Om Farhat pun begitu sangat terkejut ketika melihat kalau dalam surat pengalihan harta Gino bukanlah nama Tiara melainkan nama Hani. Dan di sisi lain pun Dean yang sudah mencurigai Tante Ulan begitu juga dengan Hani karena ulah mereka sendiri di mana yang pernah Tante Ulan menjebak Tias bersama dengan Gino, dan Dean pun salah paham dan menuduh Tante Ulan kalau dialah yang mengirimkan makanan beracun itu kepada Tias mengatasnamakan dirinya sendiri. Di sini pun Dean begitu sangat marah tanpa mendengarkan penjelasan Tante Ulan, dan mendengarnya Om Sigit pun langsung tiba-tiba saja menampar Tante Ulan, dan Abel pun begitu sangat terkejut ketika Om Sigit tanpa segan-segan menampar mamanya di depan dirinya sendiri. Di sini pun Tante Ulan tidak menyangka kalau Dian begitu sangat menuduhnya. Padahal di sisi lain bukanlah Tante Ulan ataupun Hani yang mengirim makanan itu kepada Tias. Dan di sini ketika Dian pun berada di apartemen Jidan, dia pun begitu sangat terkejut ketika melihat ada pakaian Hani di dalam lemari Jidan. Jidan sengaja mengajak Dian ke apartemennya agar Dian bisa curiga kepadanya, dan Jidan pun lebih mudah untuk balaskan dendamnya kepada Hani. Di sini pun Dian curiga ada apa antara Jidan begitu juga dengan Hani. Di sini Jidan sengaja mengajak Dian ke apartemennya untuk dekat lebih dengan Dian, dan dimana Jidan lebih gampang untuk balas dendamnya kepada Hani sendiri. Di sisi lain Hani yang tidak terima kalau Dian menuduh mereka bersama dengan Tante Ulan kalau dia dan Tante Ulan lah yang meracuni Tias dan mengirim makanan itu atas namakan Dean.
Hani pun seketika itu langsung melabrak Tias ke rumahnya sendiri karena dia tidak terima kalau Dean menuduh mereka, dan Dean pun tidak percaya lagi kepada Hani sendiri, bahkan kepada Tante Yulan. Di sini pun Tias begitu sangat kesakitan ketika Hani menjambak rambutnya sendiri. Itulah kekesalan Hani kepada Tias karena Hani tidak terima kalau Dean semakin membelanya, dan cinta Dean sudah beralih kepada Tias sendiri, bukan lagi kepada dirinya. Bahkan Dean pun meninggalkan Hani dan ingin menceraikannya. Di sini pun Tias sudah menjelaskan kalau dia bukan menuduh Hani, begitu juga dengan Bu Yuni dan Om Erwin Cobra untuk melerai mereka berdua.